Berarti Bapak tidak mendengarkan apa yang Yesus doakan. Ketika Yesus berdoa, Bapak tidak mendengarkan. Coba-coba jangan pakai asumsi sendiri. 12:23 Saya nih. tanya ke Bapak. Saya bukan Kata asumsi. Yesus kepada Saya mereka, bertanya. telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Baik, kalau misalkan anaknya dimuliakan, apakah mungkin anaknya akan disalibkan? Kan saya bilang penyaliban itu penebusan dosa, Pak. Saya nggak nanya Apalagi? penyaliban. Saya nggak nanya penyaliban, Pak. Nggak Ya, nanya itu kan penyaliban. Jadi hubungan antara anak dengan Allah putus karena dosa. Upah dosa adalah maut. Baik, berarti ketika Yesus berdoa, minta diselamatkan, Bapaknya tidak menyelamatkan, betul? Dia tidak mendengar, kan dia bilang Eli Eli lama sabaktani. Bapaknya Bapak tidak dengar dulu. mendengarkan. Maka itu, di manakah engkau Allah? Kenapa engkau meninggalkan aku? Masa anaknya ini yang dipermuliakan tidak peduli, sementara dia lebih peduli sama janda. Sama janda dia perhatian Tuhan Bapak, tapi sama anaknya tidak perhatian. Bapak macam apa seperti itu, Pak? Bapak macam apa? Kita buka dulu. Udah itu lain lagi konotasi. Janda yang mana? Siapa? Magdalena. Kok Magdalena? Yang waktu Si Bapak, kedapatan dia berzina. Bapak buka Lukas 7 nomor 13. Oke. Buka. Matius, Markus, Lukas. Lukas 7 nomor 13. Lukas 7 ayat 13. Segera setelah itu Yesus pergi. Lukas 7 nomor 13. 13 ya. 13. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Nah, karena sama janda aja peduli, Pak. Masa sama anaknya nggak peduli? Bang Faruk baca ini, ada tapi-tapi nggak Abang baca nih Bang Faruk? Bagaimana Bang dulu Bang Faruk? Oke, jujur ya, ketika dulu Bang Faruk belum baca Bible, hanya ikut ke gereja saja, ya, nyaris ayat ini 17 nomor 3 ini tak pernah dikaji oleh pendeta. Nyaris. Bahkan kali pertama ketika aku baca Bible di tahun 2008 pada masa itu, ya, terkejut aku baca Yohanes 17 nomor 3 ini. Terkejut aku, Bang. Pertama kali membaca saja, aku langsung nyambung. Yesus bukan Tuhan, dia adalah utusan. Aku baca langsung Bang ya di Bible ya. Ketika aku membaca langsung di Bible, Yohanes 17 nomor 3 ini, aku langsung paham ini. Gak perlu aku dijelaskan orang. Aku membaca langsung jelas. Ternyata Yesus ini, apalagi perikopnya kan, memang benar itu perikopnya itu Yesus itu berdoa pada murid-muridnya. Ternyata Yesus bukan Tuhan, dia utusan. Ada tapinya, Bang Faruk waktu itu. Gak ada tapinya Bang, gak ada tapinya. Gak ada. Berarti cerdas ini. Ini Bang Hamdon ini tapi-tapi aja dia dari tadi. Bukan, tapi tadi kan mau menjelaskan. Mau menjelaskan itu Bang. Kata tapinya kan mau menjelaskan. Itu artinya Bang. Iya, Yohanes 17 ayat 3 kan tadi Abang bilang jangan satu ayat. Iya. Baca perikop. Ternyata ketika kita buka perikop hancur lebur kau Bang. Doa Yesus untuk murid-muridnya, artinya Yesus itu berdoa secara aksioma, tanpa butuh data, tanpa butuh dalil, kita bisa pahami Yesus itu punya Tuhan. Dari perikopnya aja loh. Iya, waktu dia di bumi, ya dia berdoa, dia 100% manusia. Aduh, Abang ini. Ya berdoa itu kebiasaan itu Bang. Kebiasaan berarti Yesus ajarkan muridnya dia punya Tuhan, betul? Mengajarkan berdoa. Iya, Yesus mengajarkan berdoa kepada siapa? Hah? Yesus mengajarkan berdoa kepada siapa, Bang? Tuh kan enggak mau dia jawab. Mana bisikan binimu tadi, coba aku mendengar dulu. Itu Balau. Mana Bang? Yesus mengajarkan muridnya berdoa kepada siapa Bang? Kabur dia. Bang Faruk turun kan ya? Diturunkan Bang Faruk? Iya, turunkan, udah nggak tahan lagi itu Bang, udah nggak sanggup lagi. Ya udah, oke, siap. Takutnya nanti stroke pula dia. Udah gak ada lagi, udah. Jadi
beban dia itu sudah yang tinggal itu dalam diri dia udah tinggal ego itu. Mana nih ya, cemana nih ya, cemana nih ya. Betul Bang Faruk. Yang penting setidaknya dia pernah baca ayat itu ya Bang Faruk ya. Iya. Alhamdulillah, masya Allah, barakallah fiik. Luar biasa. Nah, Bang Yota, lanjut Bang Faruk. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Kristen Islam Bang. Bang, abang apa ibu? Kristen bang, Kristen bang. Ibu ya, ibu cewek ya. Ini perempuan ya. Ya perempuan. Aduh, abang sama Bang Faruk aja ya. Nggak berani aku buat. Sama Bang Dewa aja, Bang Dewa. Bang Dewa aja. Nggak berani aku Bang Faruk kak. Nanti kalau aku diskusi sama kakak, nanti ngegas aku kak. Kasihan kakak nanti. Oh ini Apa ya? Bentar, Apa bentar. yang dibahas ini bang? ini bininya Bang tadi bukan? Bukanlah. Oh bukan lah, oke bukan. Ya udah, Bang Faruk lanjut Bang Faruk. Nggak tega aku Bang Faruk nanti gas-gas. Gini aja Kak Yota Gulo, gini aja lah. Ya. Ya, coba kakak sebutkan satu ayat di Bible yang membuat kakak yakin Yesus itu adalah Tuhan. Kalau dibilang Alkitabnya nggak apalah kali aku paham bang. Jadi kalau kami orang Kristen memang ya Yesus itu kan memang itu Tuhan kami. Iya, Karena itu iman Kak. Iman iya, itu tidak boleh lagi didebat dan didiskusikan. Iya, aku kan nggak Ini mau kan ranah diskusi. Kalau kita nanti tunjuk satu ayat, teman-teman nanti bilang, kok jangan comot-comot satu ayat, jangan comot-comot satu ayat. Nggak usah Teman Kristen. Ini kakak yang saya kasih kesempatan, coba comot satu ayat dalam Bible, di mana ayat itu menjadi tolak ukur Anda ketika Anda mengimani Yesus itu adalah Tuhan. Berdasarkan ayat yang mana Anda pahami Yesus itu Tuhan? Kak, silakan. Nggak usah pun dari ayatnya bang. Karena kami Kristen itu karena udah percaya maupun dibahas bang. Karena itu keyakinan kami. Jadi pun mau dijelaskan pun sama orang abang Islam, nggak bakalan masuk, nggak bakalan paham orang abang. Tapi kalau Nggak kami usah, Kristen, kakak nggak usah Enggak, menjelaskan. memang gitu kami. Kakak Karena cukup kan memaparkan saja, Enggak. kakakku. kalau kami itu nggak bisa dibahas itu. Karena kan kami udah yakin itu kak, udah yakin itu Tuhan kami Yesus. Kalau kami Kristen. Oke. Kalau begitu Bang Faruk bertanya ke kakak, ya bersumber dari mana keyakinan kakak bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan? Ya sampai sekarang kan bernafas kami. Ya kan? Bukan loh kak, yang saya tanya sumbernya kak. Bersumber dari mana iman kakak itu ketika kakak imani Yesus itu Tuhan? Bersumber dari mana iman kakak? Dari Alkitab dan diajari dari Bible dari kan? pendeta. Maka aku bilang, karena kakak bilang dari Bible, maka aku tanya, coba kakak sebutkan satu ayat saja di Bible yang aja, menjadi Bang. Aku nggak mau kakak ketika nanti kakak kalau mengimani Yesus itu Tuhan. Gini aja bang, kalau nanti ku bilang Alkitab pasti banyak kali pembahasannya. Tapi kalau kami Kristen, kami nggak pernah kami bahas agama lain, ya kan, agama lain. Itu yang kami diajari di Kristen. Nggak pernah dimusuhi agama lain, ya kan? Nggak pernah kami menghina, menghujat Tuhan orang lain, ya, agama lain. Nggak pernah. Itu yang kami Kristen. Tapi ku tengok kalau agama Islam pun, aduh, kenapa didebatkan ini Yesus Kristus? Mau apapun keyakinan kami, itu keyakinan kami. Apa kalian nggak berterima? Ya memang itu keyakinan kalian Muhammad, Allah, ya itulah kalian. Tapi kenapa kalian dibahas terus? Itu yang aku heran sama kalian. Kalau kami ya memang itu, mau dibilang pun, batu pun, apapun, binatang pun kami apa, Tuhan kami, itu ya keyakinan kami. Ya, mau dijelaskan tuh sama orang abang nggak jelas. Itulah kami orang Kristen itu. Kami nggak menghujat ini Tuhan orang lain, nggak, agama lain, nggak ada itu. Ngapain dibahas-bahas itu? Ngapain? Nggak ada artinya itu sama satu-satunya agama yang menghujat Tuhannya itu cuma Kristen, Bu. Kalau Satu-satunya betul-betul diajari agama kalian yang menghina di agama Tuhannya Islam itu cuma Kristen.
Jadi nggak wajar kalau misalkan kami itu berusaha untuk menyadarkan untuk berdiskusi. Kalau ibu tidak mau berdiskusi, nggak ada mau silakan ibu diskusi turun, pun. ya. Mau kalian Silakan ibu bahas. turun kalau tidak mau Nggak diskusi. ada itu, Silakan turunkan ibu aja, turun. aku turunkan. Ya udah turun. diturunkan, siap, diturunkan, dibuang ke tempat sampah. Buat apa? Kita di sini mau berdiskusi. Oi, Aduh, ngapain juragan? halo. Halo, juragan. Ya, Waduh, Kyongki, sukses. ya silakan. Sebentar, diskusi. Ya lagi diskusi tuh. Diam dulu, anaknya minta diam dulu Pak. Iya ya. Gimana? Ya. Tadi sudah dibahas sama Bang Faruk sama Ustadio bahwa Kristen itu mendustakan yang namanya Bible-nya. Begini Pak, dua kitab suci ini, Muslim menyebut Nabi Isa, Kristen menyebut Yesus. Jadi dua oknum ini yang berbeda. Dari tempat kelahirannya berbeda, dari silsilahnya berbeda. Jadi intinya begitu doang. Sebenarnya dalam dua kitab suci itu hanya Nabi Isa sebagai utusan dan Nabi menurut Muslim. Menurut Kristen, Yesus adalah Tuhan. Keturunannya Maryam saudara Harun anak Imran. Menurut Alkitab, Maria saudara Elizabeth. Yang ketiga, Anisa 157, Anisa 158, Yesus tidak disalib dan diserupakan diangkat ke langit. Kalau menurut Kristen, Yesus disalib bangkit di hari ketiga. Jadi Baik. intinya persoalannya di situ dulu kita beresin, baru yang lain. Baik, kita satu-satu. Mau bahas Iya. apa? Mengenai soal penyaliban, Pak? Boleh, yang Mau mana bahas boleh? mengenai soal Yang mana boleh, penyaliban? bebas. Baik. Bebas. Baik. Bapak yakin kalau misalkan Yesus itu disalib, Pak? Kan buktinya ada di Yerusalem, Palestina itu ada tuh buktinya. Mana tunjukkan buktinya kepada kami coba. Buktinya. Apa yang bisa Bapak buktikan kepada kami yang menguatkan kepada kami kalau Yesus itu disalib? Minta buktinya, Pak. Oke, Ya, kita silakan. baca. Besarkan dia. Kita Minta baca bukti. buka Matius dulu. Baik, silakan. Jadi nggak bakalan kelar karena Muslim menyangkal penyaliban. Kelar, Pak. Kelar. Insya Allah kelar, Pak. Ya. Iya, coba. Insya Allah kelar. Ya. Iya. Silakan. Mana Sebentar buktinya Bapak bisa meyakinkan kami kalau Yesus itu disalib mana? Sebentar, tunggu dong. Saya lagi buka, sebentar ya. Jadi debat juga kalau nggak ada jalan keluarnya kan bingung juga. Ada Pak, pasti ada Pak. Pasti ketemu jalan keluarnya Pak. Kalau kita mau berdiskusi. Kalau kita mau berpikir berdasarkan dari yang namanya akal Pak. Bukan berdasarkan iman. Pak, surat Yunus 94 baca. Sebentar, Pak. Al-Maidah 46, Al-Maidah 68. Pak, Itu Bapak udah tadi mengatakan kepada kami, saya punya datanya di Yerusalem. Kalau Yesus itu disalib, tunjukkan datanya kepada kami sekarang, Pak. Tunjukkan datanya. Ya, tunggu dulu bentaran. Jangan ngambil di Al-Quran, Pak. Kalau di Al-Quran mah jelas-jelas tidak disalib. Jangan Ya kan ngambil di saya Al-Quran. bilang, dua kitab suci kan berbeda, saya bilang. Makanya kita ngetes di sini, bener nggak kalau Yesus itu disalib? Saya minta buktinya. Tadi Bapak kan mengatakan kepada kami kalau saya punya bukti, buktinya kuat. Tunjukkan buktinya sama kami. Saya buka sekarang. ya. Matius, sebentar. Matius 27. Matius 27 ayat 45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus kepada dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Segera seseorang dari mereka datang dan mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Namun orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Lihatlah, tabir bait suci terkoyak menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah
meninggal dibangkitkan. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepada pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut. Ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh orang ini anak Allah. Apa yang 58-nya, itu 54-nya. 55-nya, aku juga di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu mereka yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, serta ibu anak-anak Zebedius. Ini Yesus disalib, Yesus dikuburkan. Baik. Siap. 27. Sekarang Tunggu dulu dong Pak. 27:57 menjelang malam datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid-murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan dia kepadanya. Yusuf pun mengambil jenazah itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkan dia di dalam kubur yang baru dimilikinya, yang dibuatnya di bukit batu. Sesudah menggulingkan sebuah batu besar itu, pintu kubur itu, ia pun pergi. Maria Magdalena pun dan Maria lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Kubur Yesus dijaga. Kubur Yesus dijaga. Matius 27 ayat 62. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa sewaktu hidup ia menyesat itu berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur, dan sampai pagi hari yang ketiga, ketika tidak murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Penyesatan yang terakhir itu akan lebih buruk daripada yang pertama. Kata Pilatus. Aduh, Pak, terlalu panjang itu, Pak, untuk membaca ayat itu, Pak. Tadi saja Bapak meyakini yang namanya Yesus bangkit di hari ketiga, sementara orang-orang Majusi dan orang-orang di sekitarnya mengatakan bahwa si penyesat itu akan bangkit di hari ketiga. Artinya, yang mengatakan bangkit hari ketiga itu adalah si penyesat, Pak. Kalau Bapak membaca lagi di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan seorang bernama Yesus yang sudah mati. Paulus katakan dengan pasti bahwa Yesus hidup. Yesus tidak pernah mati, Pak. Paulus mengatakan dengan pasti kalau Yesus itu hidup. Gimana, Pak? Ayat 1 mengatakan Yesus disalib, Paulus mengatakan Yesus itu hidup, tidak disalib. 1 Korintus 15 nomor 15, lebih daripada itu kami ternyata berdusta kepada Allah. Artinya, Paulus di sini berdusta kepada Allah karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal Allah tidak pernah yang namanya membangkitkan Kristus. Silakan Bapak baca 1 Korintus 15 nomor 15. Di situ jelas ayat yang satu bertentangan dengan ayat yang lain. Ayat 1 mengatakan penyaliban, sementara ayat yang lain mengatakan penolakan penyaliban. Dua kesaksian di pengadilan memiliki cerita yang berbeda, memiliki kesaksian yang berbeda. Batal menurut hukum, Pak. Batal menurut hukum. Ya. Jadi Paulus mengatakan kalau Yesus itu hidup, Paulus mengatakan dengan jujur dia berdusta kepada Allah. Sementara kalau kita kaji berdasarkan apa yang ketika penyaliban, Yesus itu berdoa, Pak. Yesus berdoa minta diselamatkan oleh Bapaknya. Di dalam Yohanes 12 nomor 23, kata Yesus, tiba saatnya anak manusia dipermuliakan. Ketika yang namanya anak manusia dipermuliakan, apakah mungkin anak manusia itu akan disalibkan? Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Yohanes 13 nomor 31, di dalam Yohanes 12 nomor 27, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Yesus berdoa kepada Bapaknya, minta diselamatkan.
Pertanyaannya, apakah ketika Yesus berdoa minta diselamatkan, apakah Bapaknya menyelamatkan atau tidak? Silakan. Di muka begitu ya, Pak. Silakan, Pak. Yesus juru selamat, sang penebus dosa. Saya nggak nanya itu, Pak. Pak. Tunggu tolong dulu, jawab Pak. Ini ada korelasinya. Justru kenapa Yesus Pak. disalib. Jangan ke sana, Pak. Jangan ke sana, Pak. Waalaikumsalam. Bapak Nonton aja guru. Tadi Bapak jangan- berbicara, saya jelasin sebentar. Jangan ke sana dulu, Pak. Jangan ke sana, Pak. Jangan ke sana, Pak, ya. Apa yang saya tanyakan ke Bapak, silakan Bapak jelaskan. Jangan menjelaskan sesuatu yang tidak saya tanyakan, Pak. Ya. Saya tanyakan kepada Bapak, ketika peristiwa penyaliban, Pak, Yesus berdoa kepada Bapaknya minta diselamatkan di dalam Yohanes 12 nomor 27. Pertanyaan saya, apakah Bapaknya menyelamatkan dan mendengarkan doa Yesus atau tidak? Silakan. Akibat semua dosa umat manusia ditimpahkan ke Yesus pada saat disalib, antara Yesus dengan Bapa terputus hubungannya. Karena dosanya begitu besar. Saya nggak nanya Dosa itu, umat Pak. manusia pun ditebus di atas Saya nggak salib. nanya itu. Saya nggak nanya itu, Pak. Ya, yang saya tanyakan itu. Iya, itu ada korelasinya. ketika Yesus- Karena dia menanggung dosa umat manusia, maka itu dia Nanti, Pak. Nanti saya tunjukkan ayatnya tidak ada penebusan dosa. Nanti, Pak. Nanti ke situ, ya. Sekarang yang saya tanyakan, ketika Yesus hendak disalib, Yesus berdoa kepada Bapaknya. Yesus dipermuliakan oleh Allah. Yesus minta diselamatkan di dalam Yohanes 12 nomor 27. Bapak, selamatkanlah aku dari saat Yohanes ini. 27 ya. Pertanyaan saya, ya. Coba yuk, kita Silakan. buka dulu Yohanes 27. Silakan. Waktu Yesus di Taman Getsemani, Yesus pun berdoa kepada Bapaknya minta diselamatkan, Pak. Bukan diselamatkan, minta penguatan, Pak. Bukan selamatkan. Bapak baca dulu semuanya, Yohanes Pak. 27 ya. Ya. Yohanes 27. Sebenarnya antara Muslim dengan Kristen. Yohanes 12. Ya, nggak usah, Pak. Nggak ada nih, Pak. 12, Yohanes sampai cuma sampai 21. Yohanes 12 Pak, kata 27. beliau, Pak. Berapa? Yohanes 12 27. Yohanes 12. Sebentar. Yohanes 12 27. Ini mah Yohanes 12 27. Jadi Bapak sesuai dengan film. Sekarang jiwaku terguncang, dan apakah yang akan aku katakan? Bapak, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Yesus menolak. Saat ini juga aku Berarti- datang, tujuannya untuk disalib, untuk penebusan dosa. Oh, sekarang gini, Pak. Berarti singkatnya. Tunggu dulu, 28. Bapak ketika Yesus. Tunggu dulu. Sebentar, Pak. Tunggu Pak, dulu. sebentar. Bapak, muliakanlah Pak. namamu. Lalu datanglah Walaupun Bapak mau suara larikan- dari mau surga. larikan ke ayat- aku ke ayat telah yang lain, Pak. memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Walaupun Bapak membacakan ayat yang lain, Pak, ya, tetap ayat itu tidak akan hilang, Pak. Ketika Yesus berdoa. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus berdoa minta diselamatkan. Pertanyaan saya mudah loh, Pak. Apakah ketika Yesus berdoa minta diselamatkan, apakah Bapaknya menyelamatkan atau tidak? Pertanyaan saya mudah, Pak. Jangan kemana-mana. Nanti ke penebusan dosa, mari kita bahas penebusan dosa. Saya pun bisa membeberkan ayat-ayatnya, Pak, bahwa coba. tidak ada penebusan dosa. Ayo, Bapak buka ayat, saya buka. Bapak, Nah, sekarang saya tanya ke Bapak, ketika Yesus berdoa minta diselamatkan, apakah Bapaknya menyelamatkan atau tidak? Di ayat Mendengar doa berapa? Yesus atau tidak? Di ayat berapa? Tadi saya sudah katakan ke Bapak, tadi Yesus minta diselamatkan. Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu kehendak Bapak apa kehendak Yesus? Apa kehendak iblis Di dalam ayat penyaliban berapa itu? dulu? Ayat berapa? Jadi supaya enak debatnya. Kalau nggak ada ayatnya bingung kita. Jadi bingung, Tadi kan Pak. saya bilang ke Bapak, Yohanes 12 nomor 27, Yesus minta diselamatkan. Yohanes 12 Ya, Yohanes nomor 12 23. 27 ya. Saya baca lagi nih. Yohanes 12 23. Tadi kan sudah dibaca sama Bapak. Ya, saya ulangin lagi. Kata Ya Yesus kepada elah. mereka, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ini 23 loh. Kata Yesus kepada mereka, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan, Pak. Itu Yohanes 12 ayat 23.
Coba ayat berapa lagi? Kita buka lagi. Ya saya tanya ke Bapak, Yesus itu ketika berdoa minta diselamatkan. Ini kan katanya bukan apakah dia Bapaknya berdoa, menyelamatkan? dimuliakan. Kata Ya, Yesus kepada baik. mereka, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Dia Baik, sebagai kalau manusia loh. misalkan kalau misalkan Yesus itu dimuliakan, apa mungkin Yesus disalibkan sama Bapaknya? Kan saya bilang Pak, Yesus disalibkan untuk menebus dosa umat manusia. Begitu besar Saya begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anak yang tunggal untuk penebusan dosa Betul. umat manusia. Nggak ada Pak, pengaruniakan anak yang tunggal, bukan menyalibkan anaknya yang tunggal. Bukan, mengaruniakan. Artinya di sini, Bapak punya seorang anak Bapak itu dikaruniakan oleh Bapak, anak Bapak itu anak yang taat, anak yang soleh. Ketika anak Bapak minta diselamatkan pada saat mau dicelakakan oleh tentara Romawi, apakah Bapaknya menyelamatkan atau tidak, Pak? Pak, ini Kok sudah susah amat jalannya. ya jawab ya? Kok susah amat ya? Seperti Adam juga, kenapa ular menyesatkan Pak, Adam jangan untuk ke makan sana, buah kuldi? jangan ke sana. Ya sama, dua Saya ini nggak sama. kemana-mana. Dua objek yang Tolong sama, nyambung, Pak. jatuh dalam Tolong dosa, nyambung. penebusan dosa. Saya tanya ke Bapak, Yesus itu berdoa, minta diselamatkan. Bapak tinggal jawab aja, Yesus tidak diselamatkan. Yesus doanya tidak didengar. Selesai, Pak. Ya kan Kalau dia Bapak karena nggak mengatakan didengar itu Yesus karena dia menanggung dosa umat manusia, Pak. Orang yang berdosa nggak berarti- didengarkan suaranya. Berarti Bapak tidak mendengarkan apa yang Yesus doakan. Ketika Yesus berdoa, Bapak tidak mendengarkan. Coba jangan pakai asumsi sendiri. 12:23 Saya nih. tanya ke Bapak. Saya Ini, saya bukan kata asumsi. Yesus kepada Saya mereka, bertanya. telah tiba Saya saatnya bertanya. anak manusia dimuliakan. Baik, kalau misalkan anaknya dimuliakan, apakah mungkin anaknya akan disalibkan? Kan saya bilang penyalipan itu penebusan dosa, Pak. Saya nggak nanya Apalagi? penyaliban. Saya nggak nanya penyaliban, Pak. Nggak Ya, nanya itu kan penyaliban. Jadi hubungan antara anak dengan Allah putus karena dosa. Upah dosa adalah maut. Baik, berarti ketika Yesus berdoa, minta diselamatkan, Bapaknya tidak menyelamatkan, betul? Dia tidak mendengar, kan dia bilang Eli lama sabaktani. Bapaknya Bapak dengar tidak dulu. mendengarkan. Maka itu, di manakah engkau Allah? Kenapa engkau meninggalkan aku? Karena dosa umat manusia dia tanggung, Pak. Bapak nggak Ya, ngerti, nggak berarti- paham tentang Alkitab, jauh. Jauh, nggak apa-apa, jauh juga Pak. Biar penonton yang menilai, Ayo, biar penonton, ya. Saya tadi Bapak Pak mengatakan Yohanes ketika 10 ayat Yesus 30, berdoa, Pak. Ya, Sebentar, Pak. anak dengan Sebentar, Bapa ada Pak, ya. satu, Pak. Sebentar, ketika tadi Bapak berdoa, Yesus berdoa, Bapak mengatakan kepada kami bahwa Bapaknya tidak mendengar, betul Pak ya? Nggak mendengar karena dosa, dia menanggung dosa umat manusia, Pak. Ya, nggak mendengarkan dan Bapaknya menyelamatkan atau tidak? Tidak. Buka Ibrani 5 nomor 7, Pak. Kok lompat-lompat? Kita kan berdasarkan bukti, kata Bapak, berdasarkan dalil. Kita lihat dalilnya. Satu-satu Ada atau dulu tidak? ini. Nah, sekarang Bapak buka. Saya pengen membuktikan, Bapak tadi mengatakan kepada kami kalau Yesus itu ketika berdoa Bapaknya tidak mendengarkan. Karena itu adalah untuk penebusan. Saya akan buktikan ternyata doa Yesus itu didengarkan oleh Bapaknya. Coba buka Ibrani 5 nomor 7. Sebentar ya. Saya baca dulu, buka dulu nih. Kita bukan debat, bukan mencari pembenaran ya Pak, cuma diskusi doang. Oh iya, siap. Jadi jangan sampai kita Siap. saling ini. Ibrani ya? Iya. Sebentar. Nanti saya minta bukti kepada Bapak kalau doa Yesus itu tidak didengarkan dan tidak dikabulkan. Yesus tidak diselamatkan. Saya minta bukti ke Bapak. Saya akan buktikan memang dia kalau nggak Yesus itu diselamatkan. karena dia dosa. Berarti Bapaknya memang niatnya untuk menyalibkan Yesus, begitu? Menebus dosa, kan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu makanya dia mengorbankan anak yang tunggal untuk penebusan dosa. Tidak ada mengorbankan, Pak. Tidak ada mengaruniakan. Tidak Ya. ada mengorbankan, tidak ada menyalibkan. Ya. Artinya ketika inilah anakku kasih kepadanya aku berkenan. Ya, Bapak berkenan kepada anaknya. Itu lain Ya kan? lagi. Inilah- Itu waktu dia dibaptis, Pak. Itu beda lagi. Saya tahu, maka dari itu Yesus itu dimuliakan oleh Bapaknya. Iya. Itu Ibrani tidak, berapa, Bapak Pak? itu berkenan Ibrani kepada berapa? Yesus. Ibrani 5 berapa? nomor 7. Ibrani 5 nomor 7. Oke. Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia,
ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan, sekalipun ia adalah anak manusia yang telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia disempurnakan, ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut aturan Melkisedek. Baik, berarti artinya ketika Yesus berdoa minta diselamatkan, Bapaknya menyelamatkan atau tidak, Pak? Tidak, tetapi setelah itu dimuliakan. Nah, baik. Bapak tetapi setelah itu dimuliakan. Yesus, sebentar Pak. Tadi kita memberikan bukti kepada Bapak kalau Yesus itu diselamatkan, doa Yesus didengarkan. Sekarang tolong buktikan kepada kami kalau Bapak tidak menyelamatkan anaknya. Silakan. Buktikan kepada kami. Bapak yang nanya, kalau saya mah dia diselamatkan lah. Wah, kalau diselamatkan artinya tidak ada yang namanya penyaliban, Pak. Masa yang namanya seorang Bapak pada hari ketiga dia dibangkitkan, Pak. Pada hari ketiga dibangkitkan. Saya nggak nanya itu, saya nggak nanya itu, ya. Saya nggak nanya itu. Jadi tunjukkan kepada kami Bapak itu tidak mendengarkan dan tidak mendengarkan doa Yesus dan Yesus tidak diselamatkan, ternyata tidak ada. Tetapi yang ada di dalam Ibrani 5 nomor 7, Yesus didengarkan dan diselamatkan oleh Bapaknya. Gantian nanya ya, Pak ya. Seorang Bapak, gantian nanya ya. Sebentar. Gantian nanya ya. Iya, sebentar. Masa yang namanya seorang Bapak tidak menyelamatkan anaknya, itu hal yang tidak mungkin, ya. Insting naluri seorang bapak ketika yang namanya anaknya hendak dicelakakan sama orang lain, pasti yang namanya seorang bapak akan menyelamatkan anaknya. Tidak mungkin bapak tidak menyelamatkan anaknya. Masa cuma peduli sama janda saja Tuhan Bapak? Sama janda dia peduli, sama anak sendiri tidak peduli. Bapak macam apa seperti itu, Pak? Itu lain, Tuhan Pak. Bapak. Itu janda di Sarfat. Janda di Sarfat itu lain lagi. Makanya saya katakan kepada Bapak ya, masa anaknya ini yang dipermuliakan tidak peduli, sementara dia lebih peduli sama janda. Sama janda dia perhatian Tuhan Bapak, tapi sama anaknya tidak perhatian. Bapak macam apa seperti itu, Pak? Bapak macam apa? Kita buka dulu. Udah itu lain lagi konotasi. Janda yang mana? Siapa? Magdalena. Kok Magdalena? Yang waktu dia kedapatan dia berzina. Bapak buka Lukas 7 nomor 13. Oke. Buka. Matius, Markus, Lukas. Lukas 7 nomor 13. Lukas 7 ayat 13. Segera setelah itu Yesus pergi. Lukas 7 nomor 13. 13 ya. 13. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Nah, karena sama janda aja peduli, Pak. Masa sama anaknya nggak peduli? Ayat 11-nya dulu kita baca. Segera setelah itu Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Naim. Murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong pergi bersama dia. Setelah ia dekat pintu gerbang kota itu, ada seorang mati diusung di luar. Tunggu dulu, Pak. Setelah di dekat suatu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Janda itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usongan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Orang itu pun bangun dan duduk, serta mulai berkata-kata. Lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah memelawat umatnya. Lalu tersebarlah kabar tentang Yesus di seluruh tanah orang Yahudi dan di seluruh daerah sekitarnya. Itu menolong orang yang anaknya mati, Pak, dibangkitkan. Bapak paham nggak apa yang saya katakan ke Bapak? Ya itu ayat 1 sampai terakhir kita baca. Jadi jalan ceritanya jelas. Saya mengatakan kepada Bapak ya. Itu ketika Yesus hendak disalib. Di Lukas 7 ayat sebentar, 11. Pak. Bapak pahami dulu apa yang saya katakan ya.
Saya tadi katakan kepada Bapak, yang namanya Bapak pasti akan menyelamatkan anaknya. Masa Bapak cuma peduli sama janda doang? Tuhan Bapak peduli sama janda, sementara sama anaknya tidak peduli? Saya katakan Bapak macam apa itu? Cuma Pak, peduli sama janda. misinya Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia, Pak. Nabi Musa pun menyelamatkan, Pak. Bagaimana Bapak katakan Yesus mau menyelamatkan sementara dia sendiri tidak selamat? Pak, baca dulu 19 Maryam 71. Bapak tuh seluruh umatnya tuh masuk neraka dulu. Bapak baca juga Markus seluruh umat manusia, Pak. Di situ apa Bapak nggak malu baca 19 ayat itu, Maryam Pak? 71 Bapak tuh baca, maka itu. Iya. Apa Bapak tidak malu membaca ayat itu, Pak? Di situ dikatakan, dan tidaklah setiap orang akan mendatangi yang namanya neraka. Setiap orang. Bapak nggak malu baca ayat itu? Setiap orang artinya, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir nanti, semua orang akan mendatangi yang namanya neraka. Termasuk Kristen. Di mana dikatakan di situ hanya umat muslim yang akan mendatangi neraka. Tunjukkan ayatnya kepada saya, Pak. Ya itu kitab Bapak, bukan kitab Makanya Alkitab. dari Itu kan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Dan tidaklah setiap orang akan mendatangi yang namanya neraka. Semua orang, Pak, termasuk orang kafir, termasuk kakek Bapak, termasuk nenek Bapak, termasuk buyut Bapak. Semuanya Itu kan akan asumsi mendatangi Bapak. Bukan lah. Gimana ini Kagak. orangnya? Itu cuma buat Baik. orang muslim doang. Kang Dito, tolong dibuka dong surah Maryam. Kita bandingkan lagi dengan Markus. Semua akan yang namanya digarami api neraka. Semua orang itu digarami api Kalau nggak neraka. gini aja Bang Dewa, tanyakan ke Bang Charger, Bang Argernya. Kalau memang itu khusus untuk umat, kalau memang untuk umat muslim, coba sebutkan satu ayat dalam Al-Quran di mana dikatakan Quran itu hanya untuk umat muslim atau untuk orang-orang beriman. Di mana? Di mana dikatakan Quran hanya untuk umat muslim atau umat Nabi Muhammad SAW? Di mana? Kitab suci umat muslim adalah Al-Quran. Jadi pedoman hidup umat dalam muslim surah itu Al-Baqarah Al-Quran. jelas Bang, Quran itu udah linnas, petunjuk Iya. untuk seluruh umat manusia. Quran Iya. diturunkan untuk seluruh Buat umat manusia, bukan pengikut-pengikutnya, cuma untuk bukan Islam. pengikutnya, bukan salah Bapak. Itu maksa Bang, itu maksa. Maksa, ye. Maksa, ye. Iya, itu namanya maksa, nggak ada data. Maksa, ye. Lanjut, Bang Dewa. Coba Pak Dio, ada nggak di situ kata-kata hanya umat muslim yang akan mendatangi neraka? Coba. Gue Pak, murtad deh, gue murtad. itu udah suatu ketetapan dari Tuhan Allahmu. Sebentar. Pak Dio, ada nggak? Jujur Pak Pak, Dio ya. Ada nggak? Udah jam Sebentar, setengah 11 Pak, saya mau Pak. kerja Pak. Lah. Kok kabur kau? Udah. Buka Maryam kabur kau. Kita debat di sini bukan mencari pembenaran. Setengah jam lagi ya, setengah jam lagi ya. Kabur, Oke. kok kabur. Oh iya, setengah Pak Dio, jam lagi. coba. Ayo buka. Pak Dio, jujur kepada kami umat muslim ya. Ada nggak di situ dikatakan hanya umat muslim yang mendatangi neraka? Ada nggak, Pak Dio? Enggak ada. Semua orang Semuanya. akan mendatangi yang namanya neraka. Bapak nggak malu baca ayat itu, Pak? Nggak malu? Mestinya Dulu. malu, mestinya mikir di situ. Baca ayat itu ya, karena di situ ketetapan dari Allah mengatakan semua orang akan mendatangi yang namanya neraka. Dan di ayat selanjutnya Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman dan Allah akan menyiksa orang-orang kafir dalam keadaan berlutut. Jelas di situ, Pak. Jelas. Itu nggak ada kata kafirnya, Pak. Nggak ada kafirnya. Nih Pak nih. Buka semua deh, Pak Dio buka semua. Ada. Buka semua. Tidak dan 71, dan 72. tidak Ini. seorang pun kamu Baca makanya lanjutan ayatnya. mendatangi atau masuk neraka, dan ini bagi Tuhanmu adalah suatu ketetapan yang sudah dipastikan. Jadi Baca sudah dua ayat lagi berikutnya. Baca dua sudah ayat berikutnya. dipastikan, sudah ini jadi gini. Dan tidak seorang di antara kamu yang mendatanginya atau masuk neraka, dan ini bagi Tuhanmu adalah suatu ketetapan yang sudah dipastikan. Jadi semua lanjutnya. umat muslim pasti masuk neraka. Lanjutannya. Yes. Ayat berikutnya. Baca berikutnya, Pak. Kenapa kau diam? Bener juga ya Bang Dewa ya. Bener juga Bang Dewa ya. Gitu dia maksudnya.
Pak, Tidak ada di situ dikatakan hanya kalau muslim, umat Pak. Kristen ada ayatnya yang hebat masuk surga. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Yohanes dulu, 14 Pak. ayat 6. Nanti Udah ini. Matius Udah. 28 Bang ayat Dewa, udah ini. 18. Kristen diusir. Nanti Yohanes Pak, 11 Kristen ayat diusir. 25. Udah ini. Iya, Udah. Kristen Udah diusir nanti. jelas. Ini udah belum ini. Aku Sudah jelas. Hah? Kalau Sebentar, Bapak sebentar. tuh Kita selesaikan 19 dulu. Maryam Selesaikan 71 dulu. udah pasti, Pak. Pak, selesaikan dulu. Nanti saya serang, Pak. Gampang, Pak. Gampang ya. Saya Pak, akan mengatakan ini kalau diskusi Kristen loh, Pak. itu Maryam ini udah. kalau Kristen diusir, Pak, diusir sama Yesus. Saya nanti akan buktikan. Silakan Pak Dio. Ini dulu kita selesaikan. Nah, ini sudah selesai belum Tunggu ini, dulu, Pak? kisah Pak, ini, para Rasul 4 Pak ayat Waden. 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun lari-lari, selain Pak. di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya. Selesaikan Kita dapat dulu, diselamatkan. selesaikan dulu ini. Dan Yohanes Selesaikan 14 dulu. ayat 6 Gimana ini? kata Selesaikan Yesus, ini. akulah jalan Selesaikan dan dulu. kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pak 67 Sebentar, ini nggak usah selesai ceramah, belum, Pak. Maryam ini? Nggak usah ceramah. Iya gantian. Udah selesai belum? Bapak ngomong boleh. Hah? Nah ini dia nih. Nggak, sudah selesai. Matius 28 Ini kan kita ayat bahas 18, Yesus mendekat dan mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak Ini dan udah Roh selesai Kudus. belum? Tunggu Udah dulu selesai dan belum? ajarlah mereka Udah selesai melakukan belum? segala sesuatu Hah? yang telah Sebentar, kuperintahkan Pak. kepadamu. Nggak usah ceramah Dan ketahuilah kemana-mana, aku Pak. Nggak usah menyertai ceramah engkau kemana-mana. senantiasa. Ini bereskan dulu. Setelah ini dibereskan, selesaikan dulu. Pak Dio, silakan Pak Dio. Ini Selesaikan. surat dulu. Maryam sudah selesai belum ini, Pak 67? Kalau sudah aku tutup nih kameranya. Kau bawa Al-Quran, kau baca nggak bisa. Kemana-mana kau ceramah pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak 67. Itu kalau surat Maryam udah selesai baru lari ke Bible, makanya aku tutup Mi. Kalau nanti dibilang jangan seolah-olah waktu ditanya Al-Quran kami Muslim tidak mau menjawab. Kalau mau lari ke Bible lagi silakan lari dengan Bang Dewa. Apa surat Maryam itu dibuka Bang Dio udah oke atau belum? Jangan capek dipegang. Ini minta surat Maryam 71, dibukakan 71 72. Diam dia lompat lagi ke kisah para Rasul. Nanti dikejar ke kisah para Rasul, lompat lagi ke Wahyu entah kemana-mana. Enggak ini Maryam 33 dulu aja Pak, kita buka. Surah Maryam 33. Oh, mati lah kau Bang. Habis kau Bang. Hancur lebur kau Bang di sini Bang. Kupastikan Coba. hancur lebur Bang. Maryam 33 ya. Ini kan? Ya, coba. Sebentar. Habis abang nih di sini habis. Ini wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ini Waktu aku dilahirkan, waktu aku mati dan waktu aku dihidupkan kembali. terus Pindah lagi, Pak Dio, pindah lagi sekarang. Pindah lagi. Baik. Siap. Kenapa makna Maryam 33 kenapa, 19 Bang? Maryam 33 dulu dibahas apakah Yesus ini disalib Maryam atau 33 tidak? ini. Iya ini Maryam 33 kenapa? Iya, Yesus itu disalib atau tidak? Enggak. Baca dulu kayak ayatnya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraanlah atasku pada hari aku telah dilahirkan, pada hari nanti aku akan diwafatkan, dan pada hari nanti aku akan dibangkitkan di hari akhirat. Nah, Kenapa, itu Bang? dia. Apa Pada itu dia waktu apa? aku dilahirkan, pada waktu diwakafkan di atas kayu salib dan dibangkitkan di hari ketiga. Mana kayu salib? Bapak, mana mana kayu ayat? salib? Mana ada kayu salib di sini? Ngaco kau. Mana ada kayu salib di sini? Mana kata salib di sini? Mana? Kan diwafatkan berarti kan di kayu salib, Pak. Mana kata kayu salibnya mana? Ngaco kau. Oke lah, udah. Kita bukan menjadi pembenaran, menjadi Bisa, diskusi doang. Hancur Udah, lebur udah. kau. Ini aku baca Udah, udah, Pak. Sorry ya, kalau ada kata-kata salah kita minta maaf. Jangan lari kau. Jangan Udah. lari. Baca ayat 30-nya. Isa Udah. putra Maryam bilang apa? Sebenarnya kalau kita mau debat ini bisa 5 jam, Pak. Kita bawa jalan nabiyya. Nabi Isa mengatakan sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Allah berikan kepadaku Alkitab yaitu Injil dan Allah jadikan aku nabi, bukan Tuhan, Bapak. Kan saya bilang, Pak, antara Apa? Nabi Isa dengan Yesus itu berbeda, Pak. Nah, terus kenapa kau bawa ayat ini?
Itu namanya kan saya udah bilang, dua Alkitab itu cuma satu yang diperdebatkan, tidak disalib Ya dan terus kenapa disalib. kau bawa ayat ini, kau bilang ada salib di sini, Nabi Isa Itu disalib? dulu, Mana Nabi maka Isa disalib? itu kan saya bilang inti Mana Nabi Isa perbedaan disalib dua di sini? dua kitab Maryam suci. 33, dengarkan. Maryam 33 nggak ada kata salib, jangan ngada-ngada kau. Kalau Bibelmu kau tambah-tambah silahkan, terserah kau. Kau dilaknat kek, kau di apa, terserah kau. Kalau Al-Quranku jangan kau coba-coba tambah. Pak, Nggak ada kata salib di sini. surah 10 Yunus 94 baca Pak. Yunus 94, Al-Maidah 46, Al-Maidah 68. 94, nanti kau buka kau surat Yunus, kau nanti berak Coba kepalamu. Yunus 94. Kita buka. Jangan kabur kau ya. Ya, Jangan kabur kau. Jangan kabur kau. ya. Awas aja kau kabur. Surat Yunus 94. Kenapa ayat ini? Coba. Gugur ya. Ya. Maryam gugur. Maryam 71 gugur. Maryam 33 kau gugur. Nggak bisa. Bukan gugur, Pak. Memang itu Apa kan gugur? sesuai. Sesuai kepala bapak kau sesuai. Mana ada kata salib di situ? Maryam 33 nggak ada kata salib. Ngacok kau. Pada waktu aku dilahirkan, pada waktu aku Nah. diwafatkan, pada waktu aku dibangkitkan. Aku bukan diwafatkan pada hari nanti. Aku akan diwafatkan, belum wafat dia. Dia lagi ngomong itu. Nggak ada kata nanti loh, Pak. Pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, ngacok pada kau. aku saat aku Maryam 31 dihidupkan. itu sebentar. Maryam 31 itu nih. Nih kau baca. Wassalamu alayya yauma wulidtu, pada kesejahteraan atasku pada hari aku dilahirkan. Wulidtu ini namanya fi'il madhi majhul. Kata kerja lampau yang dihilangkan pelakunya. Hari dilahirkan. Kalau bahasa Indonesianya diawali dengan di dan kan. Wa yauma amutu, dan pada hari aku akan diwafatkan. Artinya dia belum wafat, dia lagi ngomong ini. Sama dengan nabi sebelumnya. Amutu di sini fi'il mudhari. Kata kerja akan, sedang atau akan datang. Jadi dia belum wafat ketika dia ngomong begini. Allah ceritakan kisahnya Isa putra Maryam. Kesejahteraan atas beliau. Kenapa? Karena beliau adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya. Wa barron biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku diperintahkan berbakti kepada ibuku, dan Allah tidak jadikan aku sebagai orang yang keras lagi celaka. Keras hati lagi celaka. Makanya disebutkan ayat berikutnya 33. Wassalamu alayya. Kesejahteraan atasku pada hari aku wulidtu, dilahirkan, dan pada hari nanti aku akan diwafatkan. Amutu di sini pada hari aku akan wafat. Aku akan wafat. Bukan aku diwafatkan. Ini namanya fi'il mudhari dalam bahasa Arab. Kau nggak ngerti Al-Quran aja kau tambah-tambahin. Mana ada kata salib di sini? Nggak ada kata salib. Ya kan Bahkan di ayat 30-nya. wafat berarti kan disalib, Pak. Mana salibnya mana? Jadi wafatnya akibat dia wafat diapakan? Ya ampun, tidak paham. Yauma amutu, pada hari aku akan wafat. Di sini Nabi Isa sedang berbicara. Iya, wafatnya Allah kenapa, sebutkan- Pak? Sebab kenapa dia bisa wafat? Dia nggak disalib. Dalam Al-Quran tuh Nabi Isa nggak disalib. Ini ayatnya. Kau nih, kau bahas pula Al-Quran sama aku. Ya udahlah, Pak. Kita Jangan- berdebat nggak ada titik temu. Nah, inilah. Jangan kabur. Udah. Jangan kabur kau. Sebentar dong, giliran dong. Giliran kabur. bertanya ya. Ya, Nah, ya, ini ya, Kristen ya. Nanya apa Surat lagi? An-Nisa, Kelasan surat Kristen An-Nisa, dengarkan. Surat An-Nisa ayat 157. Aku Ya. bacakan. Wa qaulihim inna qatalnal Masiha Isa bin Maryam. Dan ucapan mereka, kami telah membunuh Isa putra Maryam, Rasul Allah. Kemudian Allah bantah mereka, wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya, wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya, walakin syubbiha lahum, akan tetapi diserupakan bagi mereka. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu, sesungguhnya orang-orang yang berbeda pendapat tentang Isa putra Maryam, mereka benar-benar dalam keraguan yang sangat nyata tentangnya. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh. Ragu-ragu kan berarti, Pak. Berarti ragu-ragu dia. Antara disalib dengan tidak disalib dia ragu-ragu karena dalam keraguan. Ini menceritakan orang-orang kafir, orang Yahudi yang mengklaim membunuh Isa.
Mereka ini ragu. Allah jelaskan mereka itu ragu tentang Isa itu wafat atau tidak. Ayat ini menjelaskan wa ma lahum bihi min ilmin illa tiba'dzan. Mereka itu nggak punya ilmu kecuali mengikuti sangkaan. Wa ma qataluhu yakina. Mereka tidak yakin telah membunuh Isa putra Maryam. Jelas ayatnya. Dia lanjutkan ayatnya 158. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Bahkan Allah angkat Isa putra Maryam kepadanya. Jadi Nabi Isa dalam keyakinan umat Islam sampai detik ini belum wafat. Naik ke langit, diangkat oleh Allah. Wa kana Allahu azizan hakima. Dan sesungguhnya Allah itu maha sempurna, maha perkasa, lagi maha bijaksana. Jangan kau potong-potong ayat-ayat kami. Kalau Bible mau kau potong-potong, terserah kau dilaknat kau oleh Tuhanmu. Pak, yang disalib, yang diserupakannya itu oleh siapa, Pak? Diserupakan, bukan Ya, sama Isa yang siapa? wafat, bukan Isa yang disalib. Iya, sama siapa diserupakannya? Diserupakan dengan Yudas. Ayatnya mana? Ayatnya mana? Nggak jelas kau. Sudah kau tuduh Nabi Isa disalib, sekarang terbukti nggak disalib, kau lari lagi ke Yudas. Ya Yudas ayatnya mana? Kan pendukungnya nggak ada. Penting Yudas siapa yang disalib di sini itu nggak penting. Yang penting adalah tokoh utamanya Isa putra Maryam diangkat naik ke langit. Kau bilang dia disalib, mana kata disalibnya? Sekarang kutanya kau, dalam Maryam ayat 33 nih, mana kata salibnya? Kutanya kau. Pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, pada saat aku dihidupkan. Mana salibnya? Karena dia wafat berarti kan Kau disalib. tahu Kak. nggak salib? Sebentar. Kau tahu nggak salib itu dari bahasa apa salib? Tahu nggak? Salib itu adalah lambang orang yang terkutuk Nah, di enggak, atas aku kayu nggak tanya salib. itu. Aku tanya kau salib itu bahasa apa? Dari asal kata bahasa apa? Cross. Cross pala bapak kau peyang cross. Mana ada cross? Salib itu dari bahasa Arab. Nih, solaba. Solaba itu artinya digantung di palang. Ya bahasa Makanya Inggrisnya disebut cross, salib. Pra. Bahasa Inggrisnya cross. Aku tanya salib itu bahasa apa? Salib itu serapan dari bahasa Arab, dari kata solaba, dipangkal. Dia tergantung di atas, digantung. Bukan cross, cross itu bahasa Indonesia, bongok. Solaba itu bahasa Arab. Solibun artinya maslubun. Artinya orang yang disalib. Sama seperti masihun itu mamsuhun. Pak, yang disalib itu siapa? Pengganti Yesus yang diserupakan. Sekarang kutanya kau tadi kau bawa Maryam, kau bilang ada salib. Mana kata salibnya? Nggak ada. Yang diserupakan oleh siapa, aku buktikan. Pak? Bentar. Nggak Aku ada. buktikan. Ayat surahnya nggak ada. Aku buktikan. Coba, ayo Dia putra diserupakan Maryam dengan disalib. siapa? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuh Isa, mereka tidak menyalibkan Isa. Sekarang kutanya kau siapa yang disalib? Kapan beresnya? Ayo, jangan lari ke kemana-mana. Kau lari ke Maryam, kau kejar kau ke Maryam 33. Kau lari lagi ke Yunus, Maryam 33 lari, Yunus 94 lari. Sekarang masuk lagi ke An-Nisa surat 157, lari lagi. Sekarang kutanya kau, ketika dalam imanmu, ketika Yesus itu disalib, apa yang dia katakan ketika dia disalib? Coba. Allah, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, kenapa dia ngomong kayak gitu? Karena dia menanggung dosa umat manusia. Mana ada ayatnya begitu, ngaco kau. Iya, karena begitu Betul, besar ayatnya. kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Eli lama sabakhtani, mana? Karena aku menanggung dosa manusia. Nggak ada. Karena Yesus nggak ngomong begitu. Iya, karena Allah itu meninggalkan dia karena dosanya begitu besar, di atas kayu salib dia tanggung begitu besar. Oh, berarti Yesusmu berdosa. Dia menanggung dosa umat manusia, Pak. Berarti dia berdosa. Ya, menanggung dosa bukan berdosa. Iya, dia menanggung dosa, berarti dosa ada pada dia, betul? Ya iya dong, dosa semuanya umat manusia di orang tangan yang dia berdosa, semuanya. sebentar. Orang yang berdosa dalam Kristen masuk ke mana? Pak, dia Kok Pak. Jadi Bapak muter-muter Orang jadi yang pusing kepala berdosa, saya. sebentar. Kau jawab. Orang yang berdosa di dalam iman Kristen itu masuk ke mana? Masuk surga atau neraka? Ini bukan bicara itu manusia, Pak. Ini kan beda penyalip, Pak. Masuk WC. Oh, masuk WC.
Kena mau jawab, kenapa? Udah. Sekarang ku tanya kau, kalau Yesus itu tidak diutus ke muka bumi menurut keyakinan Kristen untuk menebus dosa manusia, seandainya Yesus nggak diutus, apakah manusia berdosa? Berdosa, Pak. Nabi Nuh Oke, buktinya kalau- kiamat pertama. Sebentar. Kiamat pertama Kalau Nabi mereka Nuh. berdosa, Manusia Enggak, dimusnahkan. sebentar, dengarkan. Manusia Dengarkan dimusnahkan pada zaman Nabi Nuh. Itu karena Kalau dosa. manusia berdosa, masuknya kemana? Surga atau neraka? Tunggu dulu, Pak. Kan Bapak nanya kau jawab dulu manusia itu. berdosa. Nabi Oke, Nuh. kalau manusia berdosa, menurut iman Kristen, masuk surga atau neraka? Alam maut kayak Yesus kecebur ke alam maut, bluk bluk bluk. Ayo jawab, Pak. Udahlah. Udahlah, Pak. Udah, Pak. Lanjut sama yang lain dah. Dalam Saya mau iman kerja dah. Kristen, manusia yang berdosa masuk kaburnya. Kok manusia berdosa dalam iman Kristen masuk surga atau neraka? Pasti jawabannya masuk neraka. Kenapa? Tidak mungkin masuk surga. Makanya kalian mati-matian mengatakan dosa kami ditebus Yesus. Fungsinya apa? Supaya kalian selamat dari neraka. Kan begitu harusnya. Berarti ketika dosa kalian ditanggung oleh Yesus, Yesus yang penuh dosa, berarti Yesus masuk neraka. Hancur lebur kau. Masuk ke Maryam 33 nggak nyambung. Ditambah-tambahnya mana ada kata salib di sini? Nggak ada. Makanya gini loh, Ini dalam bahasa Pak Arab. Dio. Kalau Tuhan berdosa nggak apa-apa. Kan dia Tuhan, suka-suka dia lah. Oh iya benar juga ya. Ini teman-teman permainan bahasa antara fi'il madi majhul dengan fi'il mudhari. Itu beda pengertiannya. Kalau fi'il madi majhul wulid itu dilahirkan, itu diimbuhi dengan kata di dan kan. Contoh dimakan. Kalau fi'il mudhari itu diawali dengan me dan kan. Contoh memakan. Ini pada hari aku wafat atau aku akan wafat. Di sini Isa putra Maryam sedang berbicara. Disebutkan ceritanya, kisahnya ketika dia berbicara seperti itu. Makanya kalau kita baca ayat 30 sebelumnya, dia jelaskan, aku adalah hamba Allah. Aku diberi kitab dan Allah jadikan aku nabi. Nggak ada kata salib. Kutanya dia, salib itu bahasa apa? Nggak mau dia jawab. Salib itu dari kata bahasa Arab. Dari kata solabah. Solibun artinya maslubun, orang yang disalibkan. Ngomong aja kok nggak tahu dari mana asal katanya. Kok kira salib itu bahasa Makassar? Lari ke Yunus. Yunus pun nggak nyambung juga. Mau kemana kalian? Ke Bible aja kau nggak bisa, mentok. Apalagi ke Al-Quran. Macet, kau macet. Lanjut. Ada Unirifa, dibesarkan aja Unirifa, Bang Dio. Kita dengar. Lanjut dulu, Bang. Tunggu sholat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya besarkan Unirifa, saya tanya dulu tamu ini. Hang si Tompul, oh udah turun dia langsung Unirifa, dibilang langsung lari dia. Apakah menakut kali dengan Dengan aku Unirifa ini? besarkan, Bang Dio aja. Soalnya nanti nggak ada yang naik Oten. Bang Dio besarkan, Oh, ya. aku kecilin. Aku lagi sholat zuhur juga, bentar lagi. Oke, siap. Coba kau lihat Bentar, itu bentar. Maryam 33. Coba lihat itu Yunus 94. Coba kau lihat itu Maryam Anisa 157. Mati berdiri kau bikin di sini. Habis. Salib dibilangnya dari kata cross. Bongok nggak itu? Salib itu serapan dari bahasa Arab. Solibun. Makanya di sini disebutkan solabuhu. Nggak buka. Aku open cam dulu. Nih, solabuhu. Mereka tidak menyalibkannya. Kenapa? Karena dalam tradisi orang-orang Arab, yang itu mereka juga tahu dari tradisi orang-orang Yahudi, salib itu, orang yang disalib itu adalah orang yang melakukan kriminal, pelaku kriminal, teman-teman. Artinya, kalau dia disalib, ada orang disalib, itu adalah penghinaan bagi dia. Itu adalah hukuman yang menghinakan orang yang dihukum. Tiba-tiba datang Kristen, dia bilang salib itu adalah lambang kesucian. Entah di mana otaknya keblinger. Dibilangnya pula cross, salib itu kata cross. Cross itu apa? Nih kita lihat ya, cross ya. Kita lihat. Ada jadi teman-teman Kristen nih. Kok bahasa Arab?
Nih. Bahasa Inggris. Kita lihat ya cross ya teman-teman ya. Nih. Kita lihat ya, cross ya. Kita lihat cross. Kok bahasa Arab dulu. Kita lihat cross ya. Cross kan, cross. Apa bahasa Indonesianya? Menyeberang. Zebra cross. Aduh, kacau. Astagfirullahaladzim. Ada-ada aja teman-teman Kristen nih. Salib baru cross. Astagfirullah. Sebentar. Ini aku kasih Arabnya ya. Nyebrang gitu ya. Astagfirullah. Menyeberang. Masya Allah. Padat. Aduh, kacau. Kata cross. Nih, coba lihat ya teman-teman ya. Wa ma salabuhu, kata salib ya. Dalam Al-Quran pun disebutkan. Jadi penyaliban itu, salib itu adalah bentuk hukuman untuk menghinakan orang-orang yang dihukum. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu, apakah ada penyaliban? Nih, coba lihat ya. Dalam Al-Quran itu ada penyaliban, teman-teman. Kita lihat ya. Penyalibannya untuk apa? Bukan dijadikan Tuhan. Ada aja teman-teman Kristen nih. Suka kali ngada-ngada. Nah, ini ya, teman-teman lihat ya. Aku bukakan ayatnya. Ada nggak penyaliban dalam Al-Quran? Ada. Ya, tapi penyalibannya bukan untuk dijadikan Tuhan. Penyaliban itu di Yahudi, di Islam, penyaliban itu untuk penghinaan terhadap orang yang disalib. Contoh. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan. Sesungguhnya balasan, ini hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ini para penghujat, ya, para Islamofobia, ini masuk semua dalam ayat ini. Wa yas'auna fil ardi fasadan, dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Melakukan kerusakan, membunuh, merampok, mencuri, pokoknya kerusakan. Nah, apa balasannya? Ayyuqattalu, hendaknya mereka itu dibunuh. Au yusallabu, atau mereka disalib. Au tuqatta'a aydihim, atau dipotong tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki mereka, min khilaf, secara bersilang. Kalau tangan kanan yang dipotong, tangan kiri pun kaki kiri pun dipotong, bersilang. Au yunfauna fi minal ardi, atau yang paling ringannya mereka diusir dari tempat tinggalnya, dari kampung halamannya. Kenapa? Dzalika lahum khizyun fid dunya. Demikian itu adalah penghinaan bagi mereka di dunia. Walahum fil akhirati adzabun azim, dan bagi mereka di akhirat azab yang sangat pedih. Jadi penyaliban itu ada dalam Al-Qur'an. Penyaliban dalam bentuk apa? Menghinakan orang-orang disalib. Bukan jadi Tuhan. Di Yahudi pun begitu juga. Yang mereka pahami, orang-orang Yahudi memahami, kalau ada orang disalib berarti dia dihukum, dia sedang dihinakan. Datang Kristen jadi Tuhan. Ada-ada aja kalian. Halo. Oke, udah Bang Dio? Udah, kita sapa tamu? Udah. Oke. Oncon agamanya apa? Orang Kristen, Bang. Kristen, oke, mute dulu. Kita sapa tamu dulu yang udah naik. Bang, di atas agamanya apa? Assalamualaikum. Muslim? Muslim, Bang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saudaraku, di bawah aja ya yang kita naik Kristen ya. Sebentar, Tadi yang aku Muslim tadi mau tolak kasih semua narasi pertanyaannya, 2 menit aja, 1 menit aja. 1 menit sampaikan Iya. poinnya aja ya, poinnya aja. Poinnya gini, buat saudara-saudaraku kaum non Muslim ya, intinya kami di sini nih karena rasa saling apa ya istilahnya itu saling menyayangi buat kalian semua untuk berpikir secara logis, secara nalar sehat. Jadi istilahnya berusaha untuk menggiring akal waras kita. Konsep ketuhanan yang utama di sini adalah ketuhanan yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Jadi sesekali coba dilihat di surat 67 Al-Mulk, coba dipahami dengan hati yang tanggalkan dulu keimanan. Jadi istilahnya itu konsep ketuhanan yang sebenarnya itu seperti itu. Dan nanti kami ini sudah berusaha menyadarkan kalian, tapi kalian tidak bisa sadar juga. Nanti akan terbukti dalam Al-Mulk itu penyesalan kemudian hari pada diri kalian semua. Demikian, sekali lagi baca Al-Mulk. Sebelum saya turunkan Pak, ini di bawah turun. Besok bukan non Muslim Pak ya, kita Muslim itu kafir ya, tidak menerima ya, bukan non Muslim kafir. Betul. Ya. Orang yang ingkar, warahmatullahi wabarakatuh. Ingkar dengan kebenaran. Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin turun. Adhano. Ya bang. Agamanya apa? Agnostik bang. Kita tidak menerima, yang menerima sini yang ada agama ya. Di luar itu belajar, kita tidak Bang. menerima ya. Boleh ikut belajar. Di bawah aja, Nggak belajar di bawah aja. agama agnostik itu bukan agama. Ngaco kau nih. Siapa bilang agnostik itu agama? Bukan dia nggak ada agama. Nggak ada agama Dio. Saya dari Aturan tadi ya bang. Di bawah aja ya. Artanos kau di bawah aja kau. Nggak ada di sini nggak ada agama agnostik. Nggak ada. Nggak ada agama itu. Agnostik itu bukan Oke, agama. Bukan agama. Siapa yang bilang agnostik itu agama? Nggak ada. Bukan agama, dia nggak ada agama. Agnostik itu muncul dari siapa? Dari orang-orang Kristen yang mereka ragu dengan ketuhanannya, bingung baca Bibelnya. Makanya dia ngaku agnostik. Agnostik itu bukan agama. Nggak usah kalian ngaku agnostik di sini. Kubabat habis kalian. Agnostik lah, ateis lah. Ateis itu bukan agama. Agamamu apa? Agnostik. Bilang aja kau tidak punya agama. Bilang aja kau ragu dengan Kristen. Bilang aja Kristen, ngaku aja. Datang-datang ngaku agnostik. Bapak kau lah agnostik. Mana ada agama agnostik? Oke, lanjut Bang Dio dengan itu. Om Dio. Sudah, sabar. Nah, aku lagi tunggu link ini ya. Si CP lagi ini katanya di rumah Muslim katanya. Bang Dewa, monitor Bang Dewa. Dablik aku ya. Dewa. Monitor Dewa. Bentar. Sabar ya, yang di bawah sabar ya. Yang di bawah sabar. Sekali lagi untuk saudara muslim yang sudah ditolak-tolak, jangan minta naik lagi ya untuk saudara muslim ya. Tolong di tap layar dikencangkan sampai 500k ya. Jangan lupa masuk akun YouTube Deril Parusianipar 44 dan Uneriva dan berapa YouTube siaran langsung ini. Dan karena lom oren dikirim ya, lom oren ya. Yang saudara muslim yang sudah ditolak, jangan lagi. Karena apa? Nggak bisa menaikkan ya. Tadi ada hampir 100 ya. Dihapus semua. Tadi ada yang minta juga dihapus juga ya untuk saudara muslim ya. Masih doubling? Oh enggak lah. Oh di ini si Omkom ini yang doubling ini. Saya enggak. Ya, di tap layar ya, di tap layar yang kencang ya.
Di tap-tap disampaikan sampai 500k di tap-tap layar ya. Untuk saudara muslim, tolong hapus permintaan naik yang sudah terpencet, tolong dihapus ya. Tadi banyak dihapus, sudah saya hapus dan ada lagi moderator di bawah yang hapuskan lagi ya. Bukan kami tidak menaikkan, insya Allah nanti dinaikkan ada waktunya. Bang Dio, monitor udah bisa atau masih? Ya, ada. Oke, lanjut dengan si Oncom. Oncom. Bang Oncom Kristen ya? Kristen. Bang Oncom, itu judulnya ada Bang, Oten mendustakan Bible. Benar Bang? Aduh, Bang. Kom buka minya, lanjut. Kedengaran, udah kedengeran. Ya. Udah kedengeran. Udah Ya, nggak ada juga. lagi. Udah. Oke. Saya sih sebenarnya pengen ngobrolnya sama Ripa bukan sama Dio. Boleh nggak? Maunya sama Ripa. Kenapa sama aku? Takut ke sama aku Bang? Aku tahu kapasitas otakmu. Apa kapasitasku? Jangan kau bilang sombong ya, di bawah level aku. Sama Ripa pengennya. Wis, sombong kali Abang ini, Bah. Nah, kan aku udah bilang jangan bilang aku sombong. Ya, kapasitasmu apa, Bang? Kalau kamu pengen mengajar, berpikir aku edukasi, monggo. Kalau kamu bilang aku enggak, aku cuma tanya, kan Abang kan bahas kapasitas. Aku tanya dulu kau. Dari 3 agama samawi, kitab sucinya, bahasa mana yang kau kuasai? Aduh, buang waktu dah. Waktu gua nggak banyak soalnya Dio. Banyak bacot aja kau. Kapasitasmu, kau kuasai bahasa apa? Bahasa Yunani, Ibrani, bahasa Arab, yang mana kau kuasai? Oke. Pernah saya baru-baru 3 hari lalu, saya ngobrol sama Dewa. Dia keok, dia bilang, oke, kamu menang, itu Dewa. Aku tanya kau, dari 3 bahasa Ibrani, Yunani, dan bahasa Arab, yang mana yang kau kuasai? Terus Faruk ini udah kalah sama aku. Kapan Dewa? Kau gantung diri kau di Monas, loncat di Monas, janjimu mana? Loncat di Monas, aku udah tahu kau tuh. Nah gini, kapan diskusi? Kapan diskusi sama Dewa terus Dewa kalah kapan? Kapan? Belum ada seminggu. Nggak pernah gua diskusi sama ente. Nggak pernah. Ente kemarin diskusi di Bal-Balin di tempatnya Abuya, gua tahu. Tapi gua nggak naik di situ. Di Bal-Balin ente itu. Nipunya. Ya. Nah tadi Pak Dio mengatakan. Tadi Pak Dio mengatakan kepada ente, kapasitas ente itu apa? Bahasa apa yang ente kuasai? Aduh, bahas kapasitas dia Bang Dewa, Masya Allah. Si pemuda satu nih, anak muda nih. Sekali ini Bang Dio, habis dia bilang debat dengan Dewa, datang ke Bang Faruk, dibilang kalah Dewa. Apa kata Bang Faruk? Kami tidak dengar orang muncung makan babi itu fitnah. Kata Bang, berdebatlah dengan Bang Faruk. Dia rela loncat yang di Monas. Lu udah kalah, enggak mau loncat dia yang di Monas. Abis bilang, kau kalah Faruk, kau kalah, kubalbal di rum kau, Apa kata Bang Faruk? Karena kau Odi Gigi, udahlah untuk kau aja lah. Enggak, kalau mau bahas kapasitas, kita tanya dulu. Dari 3 agama samawi yang ada, ini kudaikan dia ya. Kan. Coba jawab dulu. Kalau nggak mau jawab itu turun aja. Kan dia bahas kapasitas kan. Dari bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Arab yang masing-masing ada kitab sucinya. Bahasa mana yang kau kuasai? Silahkan. Dijawab dulu. Dijawab dulu. Supaya kita enak diskusinya. Dari bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Arab, yang mana yang kau kuasai? Kalau bahasa penipu dikuasai nggak? Bahasa penipu dikuasai? Aku mau naik ini karena dari IPA loh sebenarnya. Enggak. Sebentar, itu pertanyaan Pak Dio, tolong dijawab dulu supaya kita enak diskusinya. Dari bahasa Ibrani, Yunani, itu Arab, Faruk sebenarnya udah janji dia nggak mau live, tapi mau live. Yang mana kau kuasai? Dari bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Arab, yang mana kau kuasai? Soalnya kemarin Rifa fitnah tentang. Monyet, aku tanya kau
kau bahas kapasitasku. Sekarang ku tantang kau. Dari bahasa Ibrani, Yunani dan Arab, yang mana yang kau kuasai? Aku pengennya Maripa. Para bapak kau lah sana, kau melacur aja kau sama bapakmu sana.